Coba coba bayangkan skenario ini ya. Anda lagi duduk, terus memelototi ribuan halaman dokumen resmi FBI yang baru aja dideklasifikasi. Dan tiba-tiba Anda menyadari ada elit politik tingkat tinggi yang saling berkirim email secara intens em, tentang keju. Keju. Iya, bener-bener keju. Kan aneh banget. Bukan membicarakan kebijakan luar negeri, bukan mengatur strategi kampanye politik yang rahasia, tapi keju. Dan kata itu disebut ratusan hingga ribuan kali dalam konteks kalimat yang sama sekali nggak masuk akal. Sama sekali nggak nyambung dengan kalimat aslinya. Iya, benar. Nah, di saat itulah Anda mungkin mulai berpikir, apa saya yang gila karena melihat pola ini? Atau emang ada sandi gelap yang lagi dimainkan tepat di depan mata kita? Jadi, selamat datang di The Deep Dive. Hari ini adalah Minggu 5 April 2026. Dan persiapkan diri Anda karena kita bakal ngebongkar papan gabus detektif digital yang mungkin paling ruwet yang pernah kita bahas. Persis. Misi kita hari ini adalah membedah sebuah transkrip video esai yang luar biasa komprehensif. Ini mengupas bagian kedua dari fenomena yang sangat terkenal Pizzagate. Dan bagi Anda yang mungkin cuma tahu narasi permukaannya aja kayak sekedar dari meme gitu ya, ini tuh bukan sekedar cerita tentang restoran pizza. Sama sekali bukan. Oh, jelas bukan. Kita di sini lagi memetakan anatomi dari sebuah teori konspirasi yang masif banget. Teori yang mengaitkan elit politik Washington dengan jaringan kejahatan perdagangan anak. Jadi materi sumber kita hari ini tuh bener-bener melacak evolusi teorinya. Dari awal banget ya. Bener. Mulai dari pencarian ruang bawah tanah yang ternyata fiktif, terus jejak digital yang ditinggalkan perusahaan cangkang, sampai akhirnya, nah ini yang ngeri, narasi ini nabrak realitas hukum yang sangat gelap. Kasus Jeffrey Epstein. Wow, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang sangat-sangat penting untuk Anda semua yang mendengarkan. Harus dipegang erat-erat prinsip ini. Silakan. Materi yang kita bedah hari ini itu memuat tuduhan yang sangat serius. Dan pastinya bermuatan politik tingkat tinggi kan? Ini menyeret nama-nama besar baik dari spektrum politik sayap kiri maupun sayap kanan. Jadi kami di sini, kami tidak memihak. Sama sekali nggak. Kami tidak memvalidasi, tidak membuktikan, atau mendukung kebenaran dari klaim-klaim ini. Tugas kami murni cuma sebagai pemandu Anda. Kami melaporkan dan membongkar apa yang tertulis dalam sumber supaya Anda paham gimana gagasan ini bisa beredar luas. Iya, karena pada intinya ini tuh studi kasus kan? Studi kasus tentang gimana internet memproses informasi di era modern. Betul. Pas institusi resmi dianggap gagal memberikan transparansi, publik tuh bakal ambil alih. Mereka pakai mesin pencari mereka sendiri buat menjahit realitas dari data-data yang berserahkan di sana-sini. Nah, mari kita mulai dari titik nol, epicentrum dari semua kegilaan ini. Ada sebuah restoran bernama Comet Ping Pong di Washington, D.C. Pemiliknya adalah James Alevantis, dan berdasarkan sumber kita, Alevantis ini jelas bukan sekedar pengusaha kuliner biasa ya kan? Jelas bukan. Dia sosok yang sangat terkoneksi secara politik. Banget. Di tahun 2012 aja majalah GQ masukin dia ke daftar 50 orang paling berpengaruh di DC. Padahal dia nggak pegang jabatan publik sama sekali. Iya, cuma pemilik restoran. Tapi dia pernah dikunjungi Barack Obama, terus dipuji langsung oleh Hillary Clinton juga. Nah, koneksi politik yang sangat pekat itulah yang bikin Comet Ping Pong ini berubah jadi target. Bener. Dan pemicu utamanya, seperti yang dicatat di sumber kita, itu adalah peretasan email kampanye John Podesta. Ketua kampanyenya Hillary Clinton. Tepat. Email-email itu kan dibocorkan ke Wikileaks, dan pas orang-orang baca, isinya tuh penuh dengan referensi aneh soal makanan tadi. Pizza, pasta, keju, digunakan dalam kalimat yang janggal banget. Kayak kode gitu ya? Gitu deh menurut para detektif internet ini. Tapi mereka kan butuh jangkar di dunia nyata. Mereka butuh lokasi fisik buat membuktikan teori mereka. Dan tebak lokasi mana yang mereka tunjuk. Ruang bawah tanah restoran Comet Ping Pong itu? Persis, ruang bawah tanahnya. Tapi disinilah narasinya mulai pecah dan menurut saya jadi makin menarik. Pas teori ini meledak di internet, media arus utama kan langsung pasang badan. Stephen Colbert bahkan sampai bikin teori ini jadi bahan tertawaan di acara monolognya. Iya, saya ingat itu. Alasannya sederhana banget. James Alevantis itu berulang kali ngomong di depan kamera wartawan dari CBS sampai BBC. Dia bilang restorannya sama sekali nggak punya ruang bawah tanah. Jadi logikanya kalau tempat kejadian perkaranya aja nggak eksis, ya seluruh teorinya runtuh dong. Nah, dalam kondisi normal, kasusnya emang bakal ditutup di situ.
Tapi investigasi internet tuh nggak pakai logika normal. Gimana maksudnya? Para detektif digital ini nggak menyerah. Mereka menggali arsip digital lama dan nemuin sebuah wawancara Alefantis dengan majalah Metro Weekly. Itu kejadiannya bulan April 2015. Oh, berarti jauh sebelum email Podesta bocor ya? Jauh sebelum bocor. Dan di wawancara itu, Alefantis lagi membanggakan kualitas restorannya. Terus dia secara eksplisit ngomong, kalimatnya gini, mereka menyimpan 10 ton tomat di ruang bawah tanah untuk saus mereka. Bentar-bentar, 10 ton tomat di ruang bawah tanah. Iya, dia sendiri yang ngomong gitu. Tapi saya harus memposisikan diri sebagai orang awam nih ya. Bukan kan wajar banget kalau seorang pebisnis itu agak melebih-lebihkan kapasitas bisnisnya di majalah lokal. Maksudnya 10 ton tomat di ruang bawah tanah tuh kan kedengarannya persis kayak hiperbola marketing aja, biar restorannya terkesan otentik. Masuk akal sih kalau dipikir gitu. Terus kenapa kontradiksi kecil ini justru langsung divonis sebagai bukti mutlak adanya kejahatan? Nah, ini yang menarik dari psikologi di balik teori konspirasi. Dalam konteks informasi yang udah terlanjur dicurigai berkat bocornya email tadi, orang-orang udah punya kerangka berpikir kalau elit politik ini lagi menyembunyikan sesuatu. Oke, jadi lensa mereka udah beda. Betul. Jadi mereka nggak lagi ngelihat inkonsistensi itu sebagai kebohongan marketing biasa. Kalau Alefantis tahun 2015 bilang ada ruang bawah tanah, terus di 2016 dia bilang nggak ada, kesimpulan komunitas internet bukanlah, oh dia bohong soal tomat. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, dia sedang aktif menutupi jejak kejahatannya. Setiap anomali berubah jadi bukti cover up. Ya ampun, jadi pas media arus utama nayangin bantahan Alefantis, bagi penganut teori ini media itu malah kelihatan kayak lagi berkolusi ya? Persis banget. Absennya bukti atau bantahan kuat dari pihak berwenang, secara paradoks malah jadi bukti terkuat bagi mereka kalau konspirasinya tuh beneran ada. Wow, oke, karena ruang bawah tanah di Komet Pingpong akhirnya dianggap buntu, pikiran kolektif internet ini nggak mati kan? Mereka malah bermutasi. Kalau bukan di restoran itu, pasti ada di tempat lain. Dan ini kebawa kita ke transisi penyelidikan selanjutnya. Mereka beralih ke properti lain. Iya, investigasi dari seorang YouTuber bernama Ryan O'Neal. Dia ini mengubah medan pertempuran dari nyari lokasi fisik beralih ke ngebongkar jejak dokumen publik. Gimana ceritanya tuh dari sumber kita? Jadi O'Neal ini menelusuri catatan izin mendirikan bangunan di Washington DC. Dia melacak properti lain yang terdaftar atas nama Alefantis. Dan dia nemuin sebuah perusahaan berstatus LLC, perseroan terbatas. Namanya Castle Achilles LLC. Penggunaan LLC ini kan sebenarnya praktik standar ya buat orang kaya yang mau ngelola aset tapi tetap anonim. Sangat standar. Tapi nama yang dipilih itu yang jadi sorotan, Achilles. Ah, pahlawan dari mitologi Yunani yang ibunya mencelupkan dia ke sungai Styx biar kebal. Dan sungai Styx itu mitologinya kan perbatasan antara dunia orang hidup dan dunia bawah atau neraka. Dan ini nyambung banget sama profil Instagram Alefantis yang emang sering banget pakai estetika patung Yunani kuno. Tapi ada yang lebih gila dari sekedar nama perusahaannya. Apa tuh? Properti di bawah perusahaan Achilles ini ternyata didaftarin di Google Maps dengan nama Pegasus Museum. Pegasus Museum, oke. Terus gimana si YouTuber ini bisa nemuin hal yang memberatkan? Nah, disinilah validasi yang ngasih efek dopamin besar buat para detektif internet. O'Neal tuh ngambil sebuah foto interior ruangan berdinding bata dari Instagram Alefantis. Ruangan ini tuh dijuluki sama komunitas internet sebagai #killroom. #killroom. Ngeri banget namanya. Iya. Terus O'Neal ngebandingin foto bata dari Instagram itu sama foto portofolio dari kontraktor bangunan yang ngerenovasi Pegasus Museum. Bentar, dia mencocokkan susunan batu batanya? Sedetil itu. Kayak lagi mencocokkan sidik jari. Retakan bata merah di sudut kiri, posisi batako abu-abu di dinding kanan, semuanya dianalisis. Dan hasilnya identik. Identik. O'Neal mengklaim berhasil membuktikan kalau ruangan yang dijuluki #killroom itu beneran ada secara fisik di dalam properti Pegasus Museum. Aduh, ini kayak film detektif. Tapi saya mau balik ke julukannya. Kenapa bisa disebut #killroom? Dari mana asal kata itu? Istilah itu sebenarnya muncul dari komentar di foto Instagram Alefantis sendiri. Ada akun bernama Working on My Nike Cheese yang dengan santainya komen #killroom di foto dinding bata itu. Dan akun itu ditelusuri juga. Pasti. Penelusuran komunitas nunjukin kalau akun itu diduga milik Jeff Smith. Dia ini seorang pekerja logam dari Pennsylvania.
Dan tahu nggak dia bikin apa? Apa? Secara spesifik, dia bikin peti mati berukuran kecil untuk proyek seni. Hah? Serius? Peti mati kecil? Tapi, tunggu. Nama akunnya ada kata cheese atau keju. Benar, Nike Cheese. Ini bikin bulu kuduk berdiri. Tadi di aula kita bahas dokumen deklasifikasi FBI kan? Sumber kita analik referensi langsung ke sana, yang menyatakan kalau jaringan predator anak pakai kata cheese sebagai kata sandi untuk anak perempuan. Iya, kata sandinya tercatat di dokumen resmi. Ini bukan sekedar kebetulan biasa lagi. Ini persis kayak Anda lagi ngisi teka-teki silang, terus Anda sadar setiap jawaban yang cocok malah ngebentuk pesan yang, wah, sangat meresahkan. Terus gimana reaksi Aleventis pas video O'Neill ini viral? Nah, reaksi dari pihak yang diinvestigasi ini justru makin memperparah keadaan. Pas O'Neill unggah video yang ngebongkar lokasi Pegasus Museum itu, Aleventis? panik. Dia nggak merilis pernyataan tertulis, nggak nyuruh pengacara buat ngomong, sumber kita nyebutin dia malah nelpon O'Neill langsung. Waduh. Selama 3 menit penuh, Aleventis diduga berteriak dan ngancem nyawa O'Neill sama keluarganya. Dan ancaman ini akhirnya dilaporin O'Neill secara resmi ke polisi lokal dan FBI. Kalau dipikir-pikir, itu langkah terburuk yang bisa diambil ya. Kalau Anda orang kuat di DC, terus ada YouTuber indie yang mulai ngorek properti rahasia Anda, nelpon dan teriak-teriak selama 3 menit, itu aduh. Bunuh diri reputasi. Bener. Entah dia emang bersalah atau cuma stres berat privasinya dilanggar, reaksi Pandi kayak gitu otomatis nyiram bensin ke api konspirasi. Bagi penonton O'Neill, itu adalah konfirmasi mutlak. Persis. Dan dari temuan ruang fisik ini, investigasinya bermutasi lagi. Pindah arah lagi nih. Iya, mereka mulai menyoroti apa yang ada di dalam ruangan-ruangan itu. Eksplorasinya bergerak dari sekedar arsitektur, beralih ke estetika yang gelap, ke kultur, dan orang-orang yang ada di lingkaran jaringan ini. Oh, saya ingat bagian ini di sumber kita. Kulturnya emang sangat kontradiktif. Di satu sisi, Komet Pingpong itu kan dipromosikan sebagai restoran keluarga. Buat segala usia bisa bawa anak main pingpong. Kelihatannya aman banget. Tapi di sisi lain, tempat ini sering banget nampilin artis indie dengan persona panggung yang sangat vulgar. Sumber kita nyebut nama Donna Slash dan Miss Summer Camp. Yang sering bikin lelucon nggak pantas ya. Iya, lelucon seksual yang melibatkan anak-anak di media sosial mereka. Tapi pergeseran fokus ke estetika ini mencapai puncaknya pas internet mulai membedah koleksi seni milik Tony Podesta kan? Benar, Tony Podesta ini kakaknya John Podesta yang emailnya diretas itu. Tony itu pelobi super kuat di DC. Dan ini penting, dia teman dari Dennis Hastert. Mantan ketua DPR AS itu kan? Iya, yang dipenjara karena nyuap korban pelecehan di masa lalunya. Tepat. Nah, Tony Podesta ini punya berangkas seni bawah tanah yang besar banget. Nyimpan ratusan karya seni kontemporer. Dan koleksinya ini yang bikin alarm publik nyala. Sumber kita secara spesifik menyoroti karya dari seniman Biljana Jurjevic. Lukisannya kelam banget. Kelam parah, kerap nampilin anak-anak dalam posisi terikat atau tertekan di tempat-tempat kayak kamar mandi umum. Terus ada juga karya Kim Noble. Seniman yang menderita skizofrenia itu ya? Iya, dia penyintas trauma masa kecil yang punya banyak kepribadian. Dan dia ngelukis pelecehan anak secara sangat ekstrim. Tapi di sini saya mau ngelempar pertanyaan kritis yang juga kita tanyain ke sumber materi kita. Silakan. Banyak miliarder itu ngoleksi seni kontemporer yang emang provokatif. Seni yang dibikin buat bikin orang nggak nyaman. Berdasarkan dokumen ini, kapan sih kita harus narik garis batas antara selera eksentrik kelas atas dengan bendera merah psikologis yang bahaya? Nah, analisis di dokumen kita tuh ngasih batasan yang sangat tajam antara sang seniman dan sang kolektor. Gimana tuh bedanya? Bagi seniman kayak Kim Noble yang hidup sama trauma mengerikan, ngelukis adegan kekerasan itu adalah mekanisme coping. Cara mereka bertahan hidup ya? Betul, cara otaknya memproses rasa sakit. Tapi, pas karya itu dibeli dan berpindah tangan ke seorang kolektor, apalagi pria paruh-baya dengan kekuasaan politik masif, konteksnya berubah 180 derajat. Jadi mempertanyakan motivasinya, kenapa dia beli karya itu? Tepat. Sumber mempertanyakan kewarasan dan motivasi psikologisnya. Kenapa Anda sengaja beli ratusan karya tentang kekerasan dan penderitaan anak, terus dipajang di dinding rumah tempat Anda menjamu tamu-tamu politik? Kayak menikmati penderitaan itu sendiri? Iya. Dan analisis ini makin nyambung pas sumber kita narik perbandingan langsung dengan selera seni Jeffrey Epstein. Oh iya.
Di rumah Epstein kan juga ditemuin lukisan aneh-aneh, kayak lukisan Little Miss Pink Tomato, sama lukisan anak perempuan di atas kulit singa. Nah, itu dia. Ada kesamaan estetika yang gelap yang kayaknya emang dinikmati sama orang-orang di lingkaran ini. Dan anehnya, estetika gelap ini tuh nggak cuma berhenti di Washington DC. Efek dominonya meluas ke jaringan dan kota-kota lain. Ini ngebawa kita ke konspirasi Donut Gate di Portland, Oregon. Oh, yang Voodoo Donuts itu? Iya, tiba-tiba ada yang nuduh pemilik Voodoo Donuts terlibat jaringan serupa, cuma karena logo donat mereka nampilin bentuk spiral biru. Tapi, tunggu, spiral biru itu bukan sekedar desain grafis acak menurut investigasi internet kan? Benar, dokumen FBI yang bocor mengidentifikasi spiral biru itu sebagai simbol rahasia untuk kelompok boy lover. Simbol pedofilia. Jadi narasinya mikir, ini kebetulan desain indie atau emang penanda rahasia yang dipajang belak-belakan. Dan kalau Anda mikir soal donat itu udah aneh, investigasi ini juga melacak hal yang kelihatan sepele kayak tagar panda. Ah, the Colville Panda. Ini gila sih alurnya. Alef Indifantis itu sering banget pakai hashtag panda di Instagramnya. Detektif internet ngelacak itu dan nemuin teman Alef Indifantis, namanya Morgan Hungerford West. Julukannya Panda Head. Terus jejak digital Morgan ini ngebawa mereka ke sebuah video pendek berjudul CVLT Panda. Video indie yang isinya ritual malam hari, sekumpulan anak muda pakai jaket simbol mata. Kelihatannya kayak proyek seni mahasiswa yang pengen edgy aja kan? Iya, awalnya mikir gitu. Tapi profil profesional Morgan yang bikin ngeri. Dia itu pernah jadi direktur merek global buat Seidel Group. Dan siapa tokoh finansial besar di belakang Seidel Group? Miliarder Ron Berkeley. Nah, Dan siapa Ron Berkeley? Dia penyumbang jutaan dolar buat kampanye politik, teman dekat Bill Clinton, dan namanya ini yang paling bikin merinding. Namanya secara harfiah tercatat terbang dengan pesawat pribadi Jeffrey Epstein. pesawat yang dijuluki Lolita Express? Iya. Bayangin dari sekedar ngetik hashtag panda di Instagram, komunitas internet bisa narik benang merah sampai nemuin orang yang beneran ada di daftar penerbangan Epstein. Ini nunjakin gimana kekuatan investigasi open source bekerja, menarik satu benang kecil dan tahu-tahu terhubung dengan tokoh nyata di kasus perdagangan manusia. Yang secara otomatis membawa kita ke bagian paling mengejutkan. Momen di mana teori internet ini nabrak fakta hukum dari berkas Epstein di Departemen Kehakiman atau DOJ. Eksperimen database DOJ itu ya? Bener. Sumber kita nyatat ada pengguna internet yang iseng ngetik kata pizza di perpustakaan daring DOJ buat file Epstein. Dan hasilnya fluktuatif banget. Naik turun angkanya secara nggak wajar. Iya. Suatu hari muncul 911 hasil. Minggu depannya turun drastis jadi 819. Terus naik lagi jadi 895. Kayak ada yang lagi hapus-hapusin file digital secara real time. Dan bukan cuma kata pizza kan? Bukan. Frekuensi kata makanannya nggak masuk akal. Kata walnut atau kenari disebut 317 kali. Pasta 409 kali, ice cream 585 kali. Dan tebak kata cheese atau keju muncul berapa kali? Pasti ribuan. 1116 kali di dokumen kasus Jeffrey Epstein. Kalau kita ingat lagi dokumen FBI soal makanan jadi bahasa sandi korban, tumpang tindih ini benar-benar susah dijelaskan sebagai kebetulan doang. Susah banget. Tapi dari semua temuan dokumen itu, ada 2 email spesifik ke Epstein yang dibahas sumber kita, yang ngerubah sudut pandang saya total. Yang pertama soal video YouTube itu kan? Iya, video kuil. November 2017, pas teori Pizzagate lagi meledak, ada yang ngirim email ke Epstein isinya link YouTube. Video itu membandingkan kuil kubah emas di pulau pribadi Epstein dengan ritual pengorbanan Dewa Moloch. Aneh banget ada orang dalam yang ngirimin bosnya video konspirasi soal dirinya sendiri. Buat apa coba? Tapi email kedua ini yang bikin teori ini jadi berlipat ganda gilanya. Ada email perkenalan antara Epstein sama Christopher Poole. Christopher Poole yang pendiri 4chan itu, yang pakai nama Mood. Tepat. Dan titik kritisnya adalah email perkenalan ini dikirim cuma 3 hari sebelum papan diskusi poll politically incorrect dibikin di 4chan. Waduh, bentar. Papan poll itu kan titik nol tempat teori kayak Pizzagate sama QAnon dibesarin. Iya, betul. Jadi maksud sumber ini, apakah papan diskusi itu sengaja dibikin sebagai karantina sama elit ini?
Nah, ini yang disebut teori meta-konspirasi atau strategi containment. Kalau dokumen bocor, nggak bisa dihapus dari internet, cara terbaik menutupinya adalah ngendaliin di mana itu dibahas pertama kali. Oh, saya paham. Jadi dengan ngelemparkannya ke 4chan, platform yang emang udah dicap sarang troll dan hoax, wartawan media arus utama nggak bakal mau nyentuh beritanya. Pinter banget kan? Media langsung labelin itu ocehan orang gila di 4chan dan ngabainnya. Manipulasi yang luar biasa. Kalau elemen Pizzagate ini beneran nyata, ngebuang itu ke 4chan adalah cara paling ampuh buat ngehancurin kredibilitasnya. Dan kalau semuanya ternyata cuma fiksi, maka ini adalah gangguan politik masif yang sukses besar. Separuh pemilih anti kemapanan di 2016 percaya ini beneran. Mengubah hasil pemilu pada akhirnya. Luar biasa ruwetnya. Jadi hari ini eksplorasi kita udah nemes labirin yang sangat pekat ya. Dari bantahan ruang bawah tanah Botomat, jejak kontraktor batu bata, selera seni ekstrim, tagar panda ke daftar Epstein, sampai akhirnya taktik karantina informasi di 4chan. Benar, dan ini nunjukin sifat asli investigasi era modern. Jaringannya sebegitu rumit, sampai garis antara fakta dan paranoia itu sering banget tumpang tindih. Lalu, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kenapa Anda harus peduli sama semua ini? Karena narasi ini tuh cetak biru abadi. Contoh paling sempurna. Iya, tentang gimana kekayaan ekstrim, koneksi politik tertutup, ditambah jejak digital terbuka bisa menciptakan badai ketidakpercayaan publik. Pas sistem peradilan dianggap gak jalan, publik bakal jadi detektif sendiri pakai alat seadanya di internet. Betul. Dan sebagai penutup, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif. Di akhir bedah materi ini, ada sisipan foto lencana pengunjung rumah sakit bayi prematur atau NICU. Sama ada yang pakai emoji potongan pizza. Sesuatu yang sangat biasa aja sebenarnya. Super banal. Kalau Anda lihat di hari normal, itu nggak ada maknanya. Tapi setelah pikiran Anda dibingkai oleh kacamata konspirasi ini, Efek pembingkaian kognitif. iya, setelah Anda menelan info soal sandi keju, spiral biru, lukisan mengerikan, segala hal yang biasa langsung kelihatan jahat dan penuh intrik, lencana rumah sakit seolah jadi trofi niat jahat. Begitu kacamata itu dipasang, cara kita mandang realitas nggak bakal bisa balik lagi. Semua kebetulan kelihatan kayak konfirmasi. Dan ini yang ngeri. Di era di mana setiap klik tagar foto digital direkam selamanya, seberapa mudah kehidupan normal Anda sendiri dirangkai jadi teori konspirasi yang mengerikan oleh orang asing yang cuma mau nyari apa yang pengen mereka lihat. Itu pertanyaan yang bikin nggak bisa tidur malam ini sih. Bener. Terima kasih telah menemani kami di The Deep Dive. Tetaplah berpikir kritis, dan sampai jumpa di penyelaman sumber materi kita selanjutnya.